Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minda Aprilia Saya Amelda Putri. dari kelompok 13. Di sini kelompok 13 akan menjelaskan mengenai materi perusahaan anjak piutang atau bisa disebut dengan factoring. Kemudian lanjut ke pembahasannya. Untuk yang pertama adalah latar belakang. Nah, dalam pengelolaan suatu perusahaan terdapat beberapa kegiatan usaha, mulai dari kegiatan pokok sampai kegiatan tambahan. Nah, ada 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama ada pertumbuhan UMKM. Nah, perusahaan anjak piutang muncul sebagai bentuk respon terhadap pertumbuhan sektor UMKM yang signifikan. Yang kedua ada kesenjangan keuangan. Nah, adanya kesenjangan besar antara kebutuhan keuangan UMKM dan akses yang mereka miliki terhadap pembiayaan itu sangat berbeda. Kemudian untuk poin yang ketiga itu teknologi dan inovasi. Nah, kemajuan teknologi dan perkembangan fintech itu telah membuka peluang baru dalam industri keuangan. Dengan hal ini, perusahaan anjak piutang itu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendapatkan solusi yang lebih efisien dan terjangkau gitu dalam nantinya mereka melaksanakan kegiatan pembiayaan tersebut. Kemudian yang keempat ada pengurangan risiko. Nah, perusahaan anjak piutang ini biasanya menggunakan analisis risiko yang canggih untuk menilai suatu kualitas piutang dan mengurangi risiko bagi para investor. Nah, hal ini memberikan jaminan bagi mereka yang akan berinvestasi dalam pembiayaan piutangnya. Pengertian dari anjak piutang bisa dilihat dari PowerPoint tersebut bahwa aktivitas pengalihan atau pembelian piutang dari satu pihak ke pihak lainnya itu merupakan pengertian dari anjak piutang, namun secara simpelnya. Tapi untuk secara jelasnya, pengertian dari anjak piutang merupakan suatu usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari kegiatan transaksi perdagangan. Itu kalau secara luasnya, tapi kita bisa memakai sesuai dengan PowerPoint yang ada tampilan pada PowerPoint tersebut itu secara simpelnya. Jadi kalau perusahaan anjak piutang merupakan suatu usaha atau suatu perusahaan yang mengelola piutang dari pihak satu ke pihak lainnya. Jasa dan biaya yang diberikan. Adapun jasa-jasa yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang, produk dan jasa anjak piutang. Factoring dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pertama ada jasa pembiayaan atau financing service. Dalam pemberian jasa pembiayaan ini, faktor dapat memberikan pembiayaan di muka atau pre-financing yang besarnya berkisar 60% sampai dengan 80% bahkan hingga 90% dari total piutangnya. Setelah dilakukan kontrak anjak piutang dan penyerahan bukti-bukti transaksi dapat dilakukan atas dasar recourse factoring atau factoring without recourse. Dalam recourse factoring, resiko bad debts tetap pada klien, sedangkan pada factoring without recourse, perusahaan faktor yang mengambil alih resiko bad debts tersebut. Lalu yang kedua ada jasa non pembiayaan atau non financing service. Jasa-jasa yang diberikan dalam anjak piutang non financing service ini meliputi investasi kredit, sales ledger administration, pengawasan kredit dan penagihannya, dan perlindungan terhadap resiko kredit. Keuntungan anjak piutang. Keterlibatan berbagai pihak dalam kegiatan anjak piutang akan memberikan atau memperoleh keuntungan bagi masing-masing pihak yang terlibat, baik perusahaan anjak piutang, kreditur maupun debitur. Keuntungan uang diperoleh masing-masing pihak adalah: 1. Bagi perusahaan anjak piutang, memperoleh keuntungan berupa EPE dan biaya administrasi, membantu menyelesaikan pertikaian di antara kreditur dan debitur. Kedua, bagi kreditur, mengurangi resiko kerugian dengan tagihan piutangnya, memperbaiki sistem administrasi yang semrawut. Yang ketiga ada bagi debitur, memberikan motivasi kepada debitur untuk segera membayar secepatnya karena ada rasa malu sehingga berusaha sekuat tenaga untuk segera membayar dengan berbagai cara.